Mau nggak lu mau. Ini adalah konten randomnya kita. Kita kali ini mau ngebahas tentang Pesugihan dari sama segi usaha macam-macam pesugihan. Jadi apa ya? Menarik sih sebenarnya kalau kita ngebahas ini tuh. Ada beberapa yang gue cukup penasaran. Sebenarnya pesugihan itu apa sih? Ya, kayak apakah ritual ya sebenarnya? Nggak tahu ritual juga sih. Coba kita buka di Google dulu ya. Apa sih sebenarnya pesugihan itu? Nah, kalau di situ bilangnya apa? Di sini sih kalau gue buka dengan di Google ngetik kalimat kata pesugihan aja tuh keluarnya yang pertama adalah pesugihan Islami instan. Gue nggak tahu nih apa nih. Lebih berbau agama ya, lebih sensitif ya. Alamatnya di Tangerang, tulisannya apa sih ini? Toko pasokan metafisika. Jadi dia jualan alat-alat buat susuk pesugihan, tapi gua nggak ngerti nih, ada bau-bau agama lagi. Pesugihan apa Islami instan nih, gua nggak ngerti maksudnya apa nih. Terus ada promo pesugihan Islam, pesugihan Purwojati, gua nggak ngerti sih ini apa sih maksudnya. Nah, proses itu ada proses pesugihannya. Maksudnya di checklist tuh apa gimana ya? Gua nggak ngerti, kayak dia bisa melayani pesugihan jenis apa gitu, kayak sih gitu. Jalannya dari Karawaci, Jalan Raya Legok Karawaci, itulah, nggak penting. Berarti dia buka praktek gitu? Dia buka praktek cuy, biar cepet kaya. Ini 5 praktek pesugihan yang ada di Indonesia, macam-macam. Nah, gue sebenarnya penasaran gini, apa namanya? Kan pesugihan macam-macam ya kegunaannya ya. Cuma kan mostly, nah gue nggak tahu nih pesugihan itu tuh adat asal muasalnya tuh dari mana sih? Karena kan kalau lo tarik dari bahasa pesugihan tuh kan, kalau bahasa Jawa sugih itu artinya kaya kan? Iya. Berarti kan sugih itu berarti tujuannya adalah mencari kekayaan. Dari segi berarti finansial dong. Nah, ada nggak apakah bisa pesugihan kalau orang nyari ilmu tuh pesugihan apa enggak? Dia kan pengen kaya ilmu atau apa? Tapi kan dia bisa ngilmu untuk di diri dia sendiri. Nah, itu yang gua dari karismanya. Dia naikin karisma. Itu susuk jatuhnya bukan susuk. Pesugihan namanya. Nah, menurut yang ada di lu deh, yang lu tahu. Yang termasuk dalam klasifikasi pesugihan itu apa aja menurut lu? Pesugihan kurang sebenarnya sih. Pesugihan itu cuma dari segi usaha, tapi kurang paham sih sebenarnya kalau dari pesugihan tuh. Nah iya, mostly kan kalau gue ngobrol-ngobrol dulu ya, kalau rata-rata orang kalau pesugihan tuh pengen kaya, usaha atau ngapain. Nah, kalau misalnya lu miara tuyul tuh pesugihan apa enggak? Miara tuyul. Untuk memperkaya kan, berarti masih dalam pesugihan juga dong, untuk memperkaya diri. Nah, gue penasaran nih, cara ternak tuyul tuh gimana ya? Ternak tuyul. Coba kita cari. Anjing, di Tokopedia ada. Kalau lu buka ternak tuyul di handphone gue, yang keluar pertama adalah dari Tokopedia. Jual ternak tuyul harga terbaru 2020. Anjing, ada di Tokopedia ternak tuyul bangsat. Ada bukunya. Ini buku ternak tuyul. Harga ternak tuyul bukan jual tuyulnya gila. Ya, dijual bukunya. Gambarnya bagus banget anjing. Ternak tuyul di BlackBerry. Kenapa ya? Ada muka anjing. Muka bocah dibedakin anjing. Oke, ini menarik. Ntar akan kita coba bedah ya. Oke, yang lain dulu. Jual buku bisnis ternak tuyul di Tokopedia juga anjing. Tapi gue lebih menarik kalau misalkan di pesugihan usaha sih, Jos. Pesugihan dari usaha. Yang lo tahu, dari gue tahu pun ada juga di beberapa. Kayak dulu gue buka usaha tempat di Bali. Nah, lu kan pernah bikin usaha di Bali sama keluarga lu ya? Nah, betul. Kan katanya juga bukan dulu. Itu bukan pesugihan namanya. Tapi kan dia nutupin usaha orang. Pesugihan itu nyari kekayaan, bukan nutupin usaha orang. Itu berarti lu diguna-guna. Beda lagi. Beda dong anjing. Oke. Beda kalau waktu usaha lu itu kondisinya adalah lu punya usaha. Kan lu berjalan secara normal dong. Kalau pesugihan yang ada lu yang pakai pesugihan biar lu kaya. Tapi kan ternyata tuh usaha lu itu ditutupin sama orang. Itu bukan pesugihan namanya. Ada lagi kan, ada yang bilang katanya antara kalau lu pesugihan makanan ya. Kan biasanya katanya ada sosok goib yang nanti dari liur genderuwo. Iya, jadi dia kerjanya nongkrong di panci lu, dia ngilerin entah tuh pocong, entah genderuwo. Nah, gue enggak tahu tuh perbedaan rasanya kalau Gundurwo itu efeknya apa, jadi manis kah, jadi lebih gurih kah, atau gimana? Yang pasti lebih laku, nggak ngomongin gurih dan lain. Kita nggak tahu. Soalnya gue ingat dulu waktu kita masih sering main sama adalah teman kita zaman dulu, mereka makan di soto jongkok namanya kalau gue nggak salah. Jadi tuh ada di daerah Fatmawati di dekat Cipete Kolong situ lah.
Jadi malam-malam ada penjual soto. Mereka cuma soto itu cuma kecil doang, dia cuma gerobakan, cuma di gang sempit. Soto jongkok kalau nggak salah namanya. Sorry gue lupa. Kalau nggak salah namanya soto jongkok. Jadi ada gerobakan gitu, dia ada etalase, bukan etalase, ada meja isinya gorengan. Nah teman kita ini dia berlima atau berenam datang ke sana. Yang lain pada makan soto. Sebenarnya saya rasa soto biasa aja, cuma kayak Tapi soto, bening, kuah, sama suiran ayam cuma berapa biji. Cuma makan situ mah orangnya beler semua. beler, maksudnya dalam artian mabok apa gimana? Orang basian. Jadi orang-orang basian dari mana datang ke situ makan, tapi makan selalu rame. Nah dari 5 orang teman kita ini, 1 orang ini nggak makan Karena dia cuma makan gorengan doang. Yang lain pada makan soto. Itu yang pertama kali. Kedua kali datang ke sana nih orang nggak makan soto lagi. Yang ketiga ke sana sama, cuma dia dong yang nggak makan gorengan, nggak makan soto, dia cuma makan gorengannya. Karena Jadi ternyata dia bisa ngeliat. Menurut dia, jadi salah satu teman kita yang makan soto di sana, dia cerita akhirnya ke emaknya. Jadi dia mimpi, katanya dia mimpi ada genderuwo atau kuntilanak ngeliat lagi ngilerin panci. oh kayak film Pocong 2 lo tau? Gue belum nonton gua. Nah, Gua belum Pocong nonton. 2 itu ada yang si Revalina, itu ada scene-nya adalah temennya lagi makan dan di belakangnya itu ada yang begini nih. Kurang Terus- lebih kayak gitu kan. Nah, terus liurnya jatuh-jatuh. Nah, gue nggak tahu tuh. Jadi katanya abis itu setelah dicerita sama nyokapnya bilang, oh itu jangan makan situ lagi karena itu berarti tempatnya ada pesugihannya. Habis itu dia balik, dia cerita sama si orang yang ini, kebetulan dari GP cerita. Terus dia ngomong, nah itu lo tahu dari kemarin makanya gue nggak mau makan sotonya, gue cuma makan gorengan karena kuahnya diilerin sama si itu. Cuma dia nggak mau cerita. Tapi rasanya menurutnya mereka ini, Iya sebenarnya sih mungkin rasanya biasa aja. tapi Cuma mereka karena- ingin balik lagi. Iya karena makan orang beler ya. Lu kalau lagi mabuk pasti apa aja juga jadi enak gak sih? Iya sih. Iya kan? Gak ada perubahan rasa jadi kayak ya begitulah. Nah, gue ingat, sorry karena gue kebetulan mualaf. Gue ingat dulu waktu gue pertama kali dimualafin, kan kalau mualaf tuh dapat sertifikat Islam, ya kayak akte gitulah. Gue datang ke tempat si ustadz yang ngislamin gue ngobrol-ngobrol sama dia, gue cerita dulu gue pernah dapat jimat lah apalah, terus akhirnya dia cerita panjang tuh. Nah di situ dia cerita ada satu daerah di Jawa, gunung apa gue lupa nama gunungnya. Dia cerita kalau orang Islam itu menurut dia ya, ini kalau gue salah sorry, gue nggak tahu soalnya. Menurut dia kalau orang Islam itu kalau lu ngambil pesugihan, katanya salah satu keluarganya bakal ada yang meninggal. Jadi kalau misalnya ini orang tiba-tiba kaya, terus ada keluarga yang meninggal, menurut ustadz itu dia bilang, coba pas lagi mereka ngarak si jenazahnya ini, lu berhentiin si jenazahnya ini, si keranda mayat ini, lu jatohin intinya si jenazah itu harus nyentuh tanah. Oke. Kalau jenazah nyentuh tanah, nanti dia akan berubah jadi gedebong pisang. Oke. Menurut dia gitu. Jadi sebenarnya pada saat dia udah meninggal itu, karena jasad aslinya itu udah ada di si kaki gunung itu. Jadi kata si ustadz ini kalau lu bisa ngelihat pakai mata batin apa gimana, jadi di sepanjang kaki gunung itu udah kayak apa menurut dia ya, atau udah kayak tiang pasak gitu. Lu pernah nonton film ini nggak sih, apa namanya, Kanibal yang asli Udah. yang di Amazon? Ya udah. Itu kan yang si cewek purba yang pas diperkosa itu kan akhirnya sama orang kampungnya ditusuk kan, Iya, dari kelaminnya sampai ke mulut. Nah kurang lebih kayak begitu. Jadi mereka disosok dari bawah sampai atas. Menurut si ustadz itu. Nah katanya kalau orang keturunan Chinese kalau dia ngambil pesugihan di situ, anjing. Gue nggak mau pesugihan juga. Oke, orang terdekatnya katanya jadi gila. Gue nggak tahu sih ini benar apa enggak. Cuma gue inget waktu itu gue pernah main ke kosan temen gue di dekat Trisakti. Ada satu kosan di bawah jembatan situ, disebutnya kosan 1000 pintu. Itu memang gedungnya gede, pintunya banyak banget. Tapi menurut dia memang kosannya dia agak angker. Kebetulan yang punya kosan ini keturunan Chinese. Pas gue ceritain itu dia merelatekan karena waktu dia ngekos di sana ada si adek yang punya kosannya itu gila, memang keliling-keliling suka kayak orang random aja kayak gitu. Nah jujur gue penasaran sih, apa pesugihan tuh bisa apa aja sih, bentuknya apa aja sih. Nah kayak gitu sih sebenarnya. Nah, oke, kalau dari gue sih lebih ke yang gue alamin, bukan alamin sih, yang pernah gue denger adalah lebih ke susuk. Kita lari dari pesugihan dulu nih. Oke. Kita lari ke susuk. Katanya sih dulu, jadi itu anggota keluarga gue itu ada yang punya susuk. Ada yang punya susuk. Ada yang punya susuk. Oke. Dari Susuknya keluarga. apa? Susuknya gue nggak tahu tuh. Dari mulai katanya tangan, karena kan dulu keluarga gue ada yang main bowling kan. Jadi dari mulai itunya, dari tangannya sampai ke karismanya. Oke. Itu dari susuk deh. Jadi itu katanya susuk itu bisa turun, Jos.
turun menurun. Itu gue baru tahu tuh. Enak dong. Nggak usah bayar berkali-kali anjing. Nah itu gue masih belum tahu tuh. Apa namanya? Si susuk ini apakah yang pakai ini kan udah pasti berdosa dong kalau pakai susuk. Dosa pasti. Nah, yang diturunkan ini yang gue pengen tahu nih. Apakah dia dosa? Karena kan dia nggak mau. Iya juga sih. Kan nggak ada persetujuan dari yang diturunkan. Nah, itu katanya nyisa dan itu Misah. Nyisa walaupun udah dikeluarkan saat dia meninggal, itu akan sisa turun ke generasi selanjutnya. Oh. Susuknya apa yang dipakai? Nah, itu gue belum tahu tuh. Ada susuk apa sih macam-macam susuk kayak misalkan Itu tusuk anjing. susuk ada yang berupa kayak berlian atau gimana? Nah, gue nggak tahu. Yang ditempelkan di dalam tangan atau di jidat. Nah, gue nggak tahu karena susuk kan ada yang bilang jarum emas, apalah segala macam. Ada yang kan tujuannya macam-macam kan. Ada yang membuat lo berkarisma, ada yang membuat lo terlihat cantik, ada yang membuat lo terlihat kalau lo ngomong tuh seakan-akan semua omongan yang keluar dari mulut lo tuh dipercaya orang lah gitu. Nah, gue pengen tahu kalau misalnya kalian ada yang tahu, kalian boleh komen nanti di video. Kira-kira kalian pernah inian sama susuk nggak sih? Susuk dan pesugihan mungkin. Yes. Yeah. Nah, kalau gue nggak tahu sih susuk sama guna-guna tuh sama apa nggak ya? Guna-guna itu kan sebenarnya guna-guna kan sebenarnya kayak ngelempar ilmu kan? Lempar ilmu. Nah, tapi ada lagi yang gue pernah dengar. Jadi ada susuk yang dipakai di alat kelamin. Katanya supaya untuk memperenak. Iya, jadi lo kalau lagi ngewe, paten banget tuh rasanya. Nah, itu kan kalau bagi sisi cowok, katanya kan disusuk di titiknya. Nah, kalau di sisi perempuan apa yang bikin enak cowok? Kempot. Anjing bisa ngendus gitu, bisa napas. Ngendus anjing. Buat apa lu diendus anjing? Enggak, maksud gue jadi kayak berasal dikulum kan, katanya kalau lu berhubungan seks dengan makhluk gaib kan katanya 1000 kali lebih enak kan. Iya. Katanya. Tapi katanya menyerupai pasangannya. Banyak yang kayak gitu. Ya gue nggak tahu. Jadi katanya ada beberapa kayak genderuwo datang coy. Maksud gue gini, menyerupai pasangan. Kalau ternyata pasangan gue itu tidak sesuai sama ekspektasi gue, buat apa gue beli ini sama yang sesuai sama pasangan gue? Gue kan pengen yang lebih cantik dong. Tapi kalau misalkan yang ternyata yang goib itu lebih enak daripada yang biasa, lu mau nggak? Ya kalau tampangnya nggak secantik yang gue mau. Kalau misalkan cantik, itu yang gue tanya. Oh, kalau cantik gak jadi masalah. Cuma kalau tampangnya demek-demek juga enak, bingung juga ngerti gak sih lo? Oh. Nah, maksud gue tuh itu. Jadi kayak kita kan cukup penasaran sih. Tapi menurut gue pribadi, susuk tuh tidak terlalu apa ya? Nggak merugi. Karena kata gue nggak ada yang rugi susuk. Tapi menurut lo, merugikan adalah di ending kehidupan kita. Terlepas dari itu deh, menurut lo susuk itu baik apa enggak? Ya pasti kalau dari segi agama ya pasti buruk. Tapi kalau dari segi ke kitanya ya pasti baik, karena kita dapat selalu nilai positif dari mulai karisma dan lain-lain. Salah nggak menurut lo pakai susuk? Kita ngomongin apa dulu nih? Ya menurut lo dari kalau gue sih kalau gue sih udah pasti menganggap itu salah. Okay. Karena dari norma agama pun udah dilarang semuanya. Oke. Nah kalau dari menurut gue, kayak gue ngeliatnya misalnya gini, susuk itu cuma sebagai pelengkap dari make up atau apa ya, sebagai pelengkap dari apa yang udah lu pakai. Misalnya gini, lu kan menggunakan, kita nggak usah ngomong susuknya deh, lu berdandan rapi, make up segala macam, itu kan tujuannya apa? Untuk membuat lu menarik kan? Betul. Ya kan? Tujuannya adalah supaya lu terlihat lebih menarik di depan orang. Nah, berarti kan kalau tanpa susuk pun sebenarnya itu udah oke. Nah, berarti susuk ini sebenarnya cuma buat menunjang. Jadi lu udah oke, lu timpa susuk lagi biar lebih oke lagi. Oh, iya dong. Kan jadi ibaratnya sebenarnya si susuk ini tuh cuma kayak apa ya? Penopang biar jadi lebih kuat lagi, ngerti gak sih lu? Betul. Tahu gua, paham. Itu sih menurut gua. Nah, anjing motor bangsat yang berisik-berisik banget. Sorry, ini kita kebetulan tag-nya lagi outdoor ya. Lagi pengen nyoba outdoor kali ya? Ya, kita lagi pengen coba outdoor, bos juga di indoor. Nah, menurut gue sih gitu. Kalau misalnya, let's say katakan gini, menurut gue, lu pakai susuk nggak salah-salah amat, dan tidak merugikan orang dong. Nggak ada ruginya. Nggak ada. Gue pakai susuk kan yang merasakan gue. Kalau misalnya kenapa-napa ya, dosanya pun dulu. Dosa tanggung gue gitu. Nah, lu mati susah pun dari lu juga. Iya, nggak ada kecuali gue anjing. Kecuali gue pakai susuk tujuannya untuk merugikan orang. Tapi kalau untuk misalnya gini, gue pakai susuk, tapi ternyata susuk yang gue pakai itu bukan merugikan orang lain. Misalnya dengan gue pakai susuk tiba-tiba gue nipu lu, itu merugikan. Tapi kalau dengan karisma lo naik terus mencoba untuk menipu orang juga merugikan orang lain dong. Gue nggak, misalnya kita ngomong dalam keadaan misalnya kerjaan gitu ya. Yeah. Gue mau presentasi nih ke orang gitu kan.
Oke, gue udah berdandan rapi nih biar kelihatan meyakinkan. Kemudian gue timpa lagi sama susuk, ya kan? Maksudnya biar project gue golnya makin gol nih, makin meyakinkan golnya gitu loh. Maksud menurut gue sih selama gue tidak merugikan orang, ya kan? Menurut gue sih gitu. Oke. Nah, balik lagi ke pesugihan tadi. Nah, gue penasaran. Gue masih penasaran sama tuyul. Gue nggak tahu ada pesugihan jenis yang lain. Kalau kata orang, lu miara tuyul itu kan katanya tuyul ini harus disusuin katanya kan, harus ditetein. Nah, bagaimana kalau kita tidak mempunyai pasangan? Pertanyaan gue cuma itu sih. Nah, gue penasaran gini, mungkin orang yang miara tuyul baiknya kalau dia ternyata punya bisnis lokalisasi. Oke. Jadi tuh pecun-pecun itu kalau misalnya mereka lagi nggak kerja, mereka kerjanya netein tuyul aja. Ya dong, double cuy, lu nggak perlu nyewa ibu apa namanya, tukang susu, ibu susu. Berarti lu bisa miara beberapa tuyul dong? Sekaligus lu jadi punya ternak tuyul, lu punya prostitusi. Wah, iya dong. Kayaknya double, Pak. Udah lu nyewain tuyul-tuyulnya diinin ke orang, udah gitu lu punya ibu susu juga, lu udah nggak perlu nge-hire orang lagi. Itu berjalan dengan sendiri ya. Nah, ada satu orang sih. Satu orang. Ya, ada satu orang. Ceritanya gini. Ini temen lu tapi bukan ya? Bukan. Ada satu orang lah pokoknya. Jadi, ini orang bukan siapa-siapa tadi ya. Sebenarnya siapa-siapa, tapi biasa aja. Tapi nggak terlalu oke lah. Biasa aja. Biasa aja. Tiba-tiba satu hari mendadak tajir melintir banget. Melintir banget tiba-tiba. Wah, pokoknya tajirnya nggak barang-barangnya semuanya branded, tiba-tiba semua branded, mulai dari kendaraannya, barang-barang pribadi tiba-tiba semua branded. Tapi nggak tahu tuh asal muasalnya dari mana tuh barang. Nggak jelas. Pernah ngobrol-ngobrol kayak terus tiba-tiba dia cerita, iya dapat warisan katanya. Dapat warisan. Orang dapat warisan umum lah ya. Temen kita juga ada yang dapat warisan, oke. Terus tapi habis. Begitu aja. Si anjing tiba-tiba habis, bangsat. Cuma maksud gue ya, nah si orang ini out of nowhere badannya ya sapi banget sih. Ini perempuan kalau. Ini emang badannya seaduhai itu. Sebuhai itu. Ya lu kalau di twerk sama dia kelar sih lu. Nah, ini tiba-tiba setajir itu tapi out of nowhere. Ngobrol-ngobrol katanya dapat warisan. Pas kita ajak ngobrol katanya warisan dari mana? Kayak keluarga lu gitu-gitu doang perasaan, enggak ada yang wah-wah amat. Dan walaupun dapat warisan pun nggak gede-gede banget. Ya warisan lu segimana sih paling. Nah, ini katanya dia dapat warisannya gunung. Gua rasa kalau orang Papua dapat warisan Freeport pun kita oke lah kalau dapat gunung Freeport ya. Lu tajir, iya lo Amerika udah 50 tahun nggak ngeruk itu nggak kelar-kelar aja. Nah, ini gua nggak tahu gunung mana nih yang tiba-tiba bisa bikin dia punya mobil mewah, punya tas branded. Emang ada orang yang punya warisan gunung? Nah, gua nggak tahu. Kalau di keluarga bokap gua ada, tapi gunung kapur. Di Gunung Kapur jelas bentuknya kan. Nah, kita nggak tahu gunungnya gunung apa juga nggak dikasih tahu. Sertifikat gunungnya juga nggak dikasih lihat. Cuma maksud gua ada nggak sih sebenarnya orang terlepas dari orang kaya punya pulau ya, punya gunung buat apa? Mungkin investasi atau dari dulu. Ya gua sekali lagi gua bilang kalau gunungnya Freeport oke, lu tajir mendadak iyalah. Nah, ini kalau ini gunung nggak jelas anjing tiba-tiba warisannya gunung bangsat, dan itu nggak masuk akal sih menurut gua. Tapi ngejual gunung tuh sebenarnya kalau bener ada sih mahal banget, Dos. Iya, sekarang orang tolol mana sih yang mau jual gunung kecuali tuh gunung isi batu bara semua. Iya. Atau tuh gunung isi ternyata terbukti menurut tim apalah tuh kalau orang geologi, wah ini mengandung emas. Ini gunungnya cuma lapisan batunya cuma sekian meter doang sih emas semua. Ya oke dong, orang berebutan lah, itu Freeport. Berarti kemungkinan nih orang sebenarnya bukan punya warisan, tapi lebih ke pesugihan atau ke susuk. Kayaknya sih gitu ya, menurut aja dapat warisan gunung orang tajir mana sih? Dan secepat itu kayaknya. Instan, Bos. Instan. Dan tuh orang sekarang di mana? Sekarang hilang total juga. Hilang total. Tajirnya mendadak, hilangnya juga mendadak. Entah nih orang masih ada di muka bumi atau enggak, apa udah diculik sama hantu-hantu, gue gak tahu. Sama pesugihannya, lu kayak udah gak menghasilkan apa-apa, udah gue ciduk kayak lah. Kayaknya sih gitu. Ya banyak sih yang kayak gitu-gitu. Banyak banget tuh kayak gitu. Banyak banget sih ya. Tapi kurang lebih seperti itulah ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi terserah kalian mau menganggap apa. Ya, kalian percaya atau enggak sebenarnya. Kalian berminat atau tidak. Ya, apakah kalian berminat?
nanti kalian bisa komen aja di konten kita di bawah. Dan jangan lupa juga like dan subscribe itu. Yes, like, subscribe, nyalakan tombol lonceng juga, biar nanti kalau ada apa-apa kalian tetap bisa dapat update dari channel kita. Siap.